Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kali ini kita masih belajar tentang pengenalan sel bagian yang kedua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah pelajar dapat membandingkan persamaan dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, baik melalui gambar ataupun pengamatan melalui mikroskop. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, struktur sel. Di bagian yang pertama sudah dijelaskan bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tapi apakah sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi? Ataukah sel hanya ruangan kosong seperti pada sayatan sel gabus yang ditemukan oleh Robert Hooke? Ternyata jika kita mengamati sel di bawah mikroskop seperti pada gambar ini, maka sel itu tidak seperti sel gabus yang ditemukan oleh Robert Hooke berupa ruang kosong, tetapi ada bagian-bagian yang lain di dalam sel itu sendiri. Jadi sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Bagian-bagian dari sel itu disebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Ini kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar sel. Ada bagian utama dari sel ini, yang paling tengah ya, yang bulat itu disebut inti sel atau nukleus. Kemudian di dalamnya itu ada cairannya ya, cairan di sekitar ini ada cairan namanya sitoplasma, dan pembungkusnya bagian luar ini disebut membran sel. Slide yang kedua, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Coba perhatikan gambarnya. Ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Ya. Pada sel hewan kita lihat, perhatikan di sini tidak ada dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan ada dinding sel. Jadi sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Kemudian sel membran, baik hewan maupun tumbuhan ada sel membrannya. Nukleus juga, ini inti, hewan dan tumbuhan ada. Kemudian mitokondria juga sel hewan dan sel tumbuhan memiliki. Vakuola ini sel tumbuhan memiliki besar ya. Sel hewan ini sebetulnya ada tapi kecil, maka dianggap tidak ada. Di sel tumbuhan punya vakuola, sel hewan tidak. Kemudian kloroplas hanya ada pada sel tumbuhan, sel hewan tidak ada. Dan sitoplasma, cairan sel, dua-duanya ada, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Baik, kita bahas satu persatu tentang bagian-bagian sel atau organel-organel sel. Yang pertama, membran sel. Ini gambar membran sel dari sel hewan. Fungsi dari membran sel ini yang pertama, untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan sel berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Yang kedua, sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar.
Yang kedua, dinding sel. Ini gambarnya, dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Jadi karena dia paling luar, maka fungsinya dia melindungi sel itu sendiri. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Organel yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Ini gambarnya, nukleus pada sel hewan. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan sel. Yang keempat, mitokondria. Ini gambar mitokondria pada sel hewan. Di tumbuhan juga ada sebetulnya. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Yang kelima, vakuola. Ini gambar vakuola pada sel tumbuhan. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Yang keenam, kloroplas. Ini gambar kloroplas pada sel tumbuhan. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan berupa glukosa. Organel yang ketujuh, sitoplasma. Ini adalah gambar sitoplasma pada sel hewan. Sitoplasma adalah cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Baiklah, untuk lebih memahami bahasan tentang sel hewan dan sel tumbuhan, silakan kalian kerjakan uji kompetensinya, yaitu berupa kalian buatlah poster atau model tentang sel, boleh sel tumbuhan atau sel hewan, pilih salah satu di antara keduanya. Demikian bahasan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.